Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar video ketiga tentang himpunan. Oke, himpunan ini masih banyak ya videonya ya. Nanti akan ada part keempat, paling nggak atau 5 part. Oke ya. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan belajar tentang himpunan himpunan bagian dan juga himpunan kuasa. Jadi, apa itu himpunan bagian atau himpunan kuasa? Mari kita belajar bersama-sama. Oke, nah himpunan bagian. Ingat nggak di video sebelumnya kita belajar tentang himpunan semesta? Contoh, kalau kakak punya angka 1, angka 2, kakak bisa bilang ini adalah himpunan, ini adalah himpunan A. Himpunan A ini punya himpunan semesta. Oh ya, semesta lambangnya S ya. Himpunan semesta yaitu bilangan asli misalnya. Nah, bisa dibalik nih. Berarti himpunan A itu adalah himpunan bagian dari himpunan semesta bilangan asli tadi. Jadi A itu adalah himpunan bagian dari semesta. Oke ya. Nah, jadi suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Oke. Jadi kalau kakak punya himpunan yang lebih besar, kakak mau cari tahu himpunan bagiannya, himpunan bagian itu harus punya anggotanya harus semua terdiri dari himpunan yang besar itu. Nggak boleh ambil dari tempat lain. Ya. Lambangnya adalah ini, C, subset. Oke, kalau bahasa Inggrisnya itu subset. Oke. Nah, misalnya nih kakak punya himpunan A, ada yang kurang ya. Kurang apa? Kurang kurung. Betul. Kalau himpunan harus ada kurungnya ya, atau ada kata-kata himpunan di depannya. Coba kita lihat ya, himpunan A itu adalah isinya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Himpunan B isinya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8. Semua yang di himpunan A itu ada di himpunan B ya. Artinya bisa dikatakan himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Atau ditulis nih, A adalah subset dari B. Oke ya. Nah, contoh soal. Biasanya guru kalian pengennya kalian bisa membedakan nih. Apa sih bedanya anggota suatu himpunan dan himpunan bagian suatu himpunan? Oke, kita coba ya. Ingat ya, kalau himpunan bagian, dia kan himpunan. Berarti harus ada kurungnya. Oke ya. 0. 0, ada kurungnya nggak? Nggak ada ya. Titik-titik dari himpunan kosong. Himpunan kosong itu isinya begini ya. Oke, ini nggak ada kurungnya nih. Nggak ada kurung berarti isinya adalah elemen atau elemen coret. Sekarang 0 ada nggak di himpunan kosong ini? Nggak ada ya. Maka ini jawabannya adalah elemen dicoret. Oke, himpunan kosong. Nah, himpunan kosong. Titik-titik dari himpunan isinya 0 nih. Nah, himpunan dan himpunan. Berarti kita jawabnya jangan pakai elemen atau kita pakainya subset. Pakai yang ini nih, ini atau yang dicoret. Oke. Sekarang kakak mau kasih tahu. Yang namanya himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Oke ya. Berarti jawabannya adalah subset. Oke ya. Oke, 57 adalah bilangan komposit. Bilangan komposit bilangan apa ya? Bilangan komposit ini adalah bilangan bukan prima. Oke, bukan prima dan dia harus mulai dari angka 4. Nggak boleh dari angka 1 ya. Jadi 1 itu bukan prima dan bukan komposit. Oke ya, 1 spesial, khusus, the only one, the number one. Oke, berarti 57 titik-titik bilangan komposit. 57 berarti kita mesti cari tahu 57 bisa dibagi berapa ya. Kalau dibagi 3 bisa nggak? Coba kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Kita bagi 3, ini 1, 3, kurang berarti berapa nih? 27. Oh, 19 ya. Berarti 57 itu bukan bilangan prima karena bisa dibagi 3. Artinya dia bilangan komposit bukan? Ya, bilangan komposit. Sekarang kita isi pakai apa? Pakai elemen atau subset. Kita lihat 57-nya ada tanda kurungnya enggak? Tidak ada ya. Berarti harus antara atau coret. Tadi 57 adalah bilangan komposit ya. Berarti jawabannya adalah Nah, kalau dia misalkan ada kurungnya, misalkan 57 begini. Oke ya. Nah, ini baru kita isinya pakai subset.
Oke, lihat bedanya ya. Jadi kalau di subset itu adalah himpunan bagian, jadi harus himpunan dan himpunan. Kalau elemen itu anggota himpunan, jadi tidak harus himpunan, harus angka atau isi dari himpunan tersebut tanpa pakai kurung, ya. Yang terakhir, tiga bilangan asli pertama. Tiga bilangan asli pertama berarti bilangan asli mulai dari satu ya. 1, 2, dan 3. Oke. 4 bilangan caca pertama. Kakak kasih warna yang berbeda supaya gak belajar kayak gampang. 4 bilangan cacah. Bilangan cacah pertama, bilangan cacah mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang kita lihat. Yang kuning 1, 2, dan 3. Yang biru 0, 1, 2, 3. Yang kuning semuanya ada di yang biru ya. Dan semuanya pakai kurung. Berarti kita isi pakai, ya betul, subset ya. Oke. Sampai sini mengerti ya? Jadi ini hanya cara pengertian dari himpunan bagian dan cara menuliskan lambang himpunan bagian. Ada soal yang lebih sulit tentang himpunan bagian. Oke. Ada yang namanya jumlah himpunan bagian nih ya. Jadi dari suatu himpunan tuh kan kita bisa bikin himpunan bagian tuh. Kita bisa ambil 1, kita bisa ambil 2, anggotanya kita bisa ambil 3 gitu ya. Nah, di sini himpunan A 1, 2, 3. Kurang kurung ya. Oke. Maka dari himpunan A bisa kita buat beberapa himpunan bagian. Oke, kita buat ya. Yang pertama pasti himpunan kosong. Oke ya. Yang kedua, kita ambil satu nih. Contoh, kakak mau ambil isi satu aja. Satu. Nah, ini himpunan bagian dari A ya. Nah, kakak ambil lagi 2. Himpunan bagian dari A ya masih ya. Kakak ambil lagi dari 3. Nah, tapi nggak boleh begini. Nah, ini 4. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak ada nih. Nggak ada di sini nih. Tidak ada. Nah, ini nggak boleh. Nah, ya. Berarti cuma ini doang 1. Ini oke. Sekarang kakak kombinasi 2. Berarti kakak ambil gini. 1 sama 2. Yang penting ada di sana. Boleh dipilih. Oke, terus 1 dan 3. Nah, terakhir kakak pilih 2 dan 3. Kalau 3 dan 1 sama aja ya isinya ya. Jadi kita nggak lihat urutan. Tetap kita lihat yang diambil aja. Nah, terakhir tetap kita bisa ambil 3-3-nya. 1, 2, 3. Oke, kita hitung ya. Ada berapa nih? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Oke ya. Nah, itu gampang. Isinya cuma 3. Coba kalau kakak suruh gini. Nih, tambahin satu lagi. 9. Ayo, bikin. Ambil 1-1. Ambil 2-2. Ambil 3-3. Ambil 4-4. Ambil 5-5. Ambil 6-6. Ambil 7. Ambil 8. Ambil 9. Belum kalau kita salah kombinasinya. Pusing kan? Nah, memang belum tentu guru kamu nyuruh kamu bikin himpunan bagiannya. Tapi biasanya kan tanya begini. Nih dari himpunan B, kalian murid-murid bisa bikin berapa himpunan? Daripada kita cekin satu-satu, ada rumusnya. Oke. Coba kita lihat ya. Kita lihat dari himpunan A yang tadi. Himpunan A yang tadi, bilangan kardinalnya berapa? Anggota himpunannya berapa? NA itu adalah 3 ya. Jumlah himpunan bagian yang bisa kita buat berapa? 8. Nih, 8. Ayo, ada yang bisa pikir hubungan antara angka 3 dan angka 8? Ya, itu 8 adalah 2 pangkat 3 ya. Jadi, rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya ini apa? N-nya ini adalah bilangan kardinal dari atau banyaknya anggota dari himpunan yang kita mau bikin himpunan bagiannya, himpunan yang besar. Oke ya. Jadi kalau guru kamu kasih ini, Bapak punya himpunan B, anggotanya 9. Coba berapa banyak himpunan bagian yang bisa dibuat? Kamu jangan bikin satu-satu, dicoba satu-satu. Tinggal pakai rumus ini, berarti 2 pangkat berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 pangkat 9. Berarti berapa? 512. Coba bikin 512. Mapok ya. Oke. Nah, ini ada satu lagi soal yang menarik tentang himpunan bagian.
bisa aja nih guru kamu akan menanyakan, coba murid-murid berapa banyak himpunan bagian dari B yang punya 5 anggota? Cara gampang, bukan cara gampang ya, cara yang kurang tepat, itu pasti kamu bikin satu-satu. Himpunan pertama, kita bikin satu-satu ya. Himpunan pertama 1, 2 gitu kan. 3, 4, 5. Oke, 5-nya ganti sama 6, 6-nya ganti sama 7, 7 ganti sama 8. Ulang lagi, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, repot ya. Nah, ada caranya. Oke, caranya ini. Tereng. Nah, ini namanya adalah segitiga Pascal. Gimana sih cara bikinnya segitiga Pascal? Bikinnya gampang. Kakak contohin di bawah sedikit ya. Kita akan mulai dari angka 1. Oke. Angka 1 lagi, kiri kanan. Oke. Yang paling luar pasti 1 deh. Angka 1. Oke. Sekarang yang tengah-tengah itu kita isi begini. 1 ditambah 1 hasilnya berapa? 2 ya. Paling ujung 1 lagi. Paling ujung 1. Sekarang 1 ditambah 2 berapa? 3. 2 ditambah 1 berapa? 3. Paling ujung 1. Paling ujung kita mulai lagi. 1. Oke. 1 ditambah 3 berapa? 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. Paling ujung 1. Oke ya. Nah, tapi kita harus buat sampai berapa nih, Kak? Oke, kamu lihat. Himpunan B ini ada berapa anggotanya? Oh, ada 8. Maka kita buat sampai kita ketemu angka 8 di pinggir. Oh, gampang ya? Jadi begini dulu. Oke. Terus cara pakainya gimana? Oke, cara pakainya seperti ini. Kita hapus dikit ya. Cara pakainya, nah jadi angka-angka ini akan mewakili jumlah himpunan bagian sekian anggota yang bisa dibentuk dari himpunan B ini. Oke. Nah, kita mulai dari angka paling ujung. Oke, angka paling ujung, angka 1. Ini adalah himpunan kosong. Jadi cuma ada satu himpunan kosong yang bisa dibuat dari himpunan B yang isinya 8 anggota ini. Oke, gampang ya. Terus kita mulai angka kedua, 8. 8 maksudnya adalah himpunan yang isinya hanya satu anggota. 1, 2 gitu ya. 3 gitu ya. Oke ya, ini satu anggota. Ayo udah tebak angka berikutnya? Oke, betul ya. Jadi yang 28 ini yang isinya 2 anggota. 1,2 gitu. 2,3 dan seterusnya. Oke ya. Nah, berarti yang ini yang isinya 3. Kakak pakai bolpen merah ya. Biar sedikit membedakan. Berarti ini himpunan kosong. Kakak tulis begini ya, himpunan kosong. Ini yang 1 anggota. Ini yang 2 anggota. 56 itu berarti yang 3 anggota. 70 itu yang 4 anggota. Berarti kalau kamu pilih nih ya dari himpunan B ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8. Itu himpunan bagian semua dari B kan. Itu bikin deh sampai 70. Buktikan sendiri. Kakak gak mau buktiin. Capek. Oke ya. Nah ini yang 5 anggota. Ini yang 6 anggota. Ini yang 7. Ini yang 8. Oke ya. Nah tadi guru kamu di sekolah nanya berapa? Yang 5 anggota ya. Berarti kita cari aja yang 5. Oh ini. Gampang ya. Berarti jumlah himpunan bagian dari B yang punya 5 anggota itu adalah 56 himpunan. Oke. Nah, soal berikutnya agak tricky. Minimal 3 anggota. Nah, minimal 3 anggota berarti kakak mau tanya. Berarti paling sedikit isinya berapa? 3 ya, karena minimal 3 anggota. Berarti yang kita lihat yang isinya 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diapain kak? Yang isinya 3 ada 5, 6. Yang isinya 4 ada 70. Yang isinya 5 ada 56. Yang isinya 6 ada 28. Berarti kalau minimal 3 anggota, betul kita jumlahin semua. Berarti ini jawabannya adalah 56 ditambah 70 ditambah 56 tambah 28 tambah 8 tambah 1. Oke, gampang ya. Nah, beda kalau misalkan ditanyanya maksimal 3 anggota. Wah, maksimal 3 anggota. Berarti paling banyak cuma boleh berapa? 3 atau 2? 3 ya, maksimal 3. Berarti 3 masih boleh.
Maksimal 3, berarti 2 boleh. 4 gak boleh karena maksimal 3. Oke ya. Berarti yang kita lihat adalah yang ini, himpunan kosong, yang 1 anggota, yang 2 anggota, yang 3 anggota. Gitu ya. Berarti ini adalah 1 tambah 8 tambah 28 tambah 56. Oke. Bisa ya. Sekarang kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 anggota, 3 ikut nggak? Nggak boleh. Harus paling banyak 2. 3 nggak boleh. Harus kurang dari 3. Berarti untuk soal yang D, nah, untuk soal yang D, itu kurang dari 3 berarti yang kita ambil yang ini nih. Yang 2, yang 1, yang himpunan kosong. Berarti adalah 56 tambah 28 ditambah 8. Kok 56? 56 nggak ikut ya. 28 tambah 8 tambah 1. Oke. Sekarang lebih dari 3 anggota yang terakhir. Lebih dari 3 apa beda sama minimal 3? Ya, kalau minimal 3 paling sedikit 3. 3 boleh, 4 boleh. Kalau lebih dari 3, yang isinya 3 nggak boleh, nggak dihitung. Berarti mulai dari yang isinya 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9 nggak ada ya. Kan himpunan B cuma 8 anggota. Oke, berarti lebih dari 3 kita mulai dari 4. Kita pakai bolpen yang lain. Jangan merah, kuning. Oke, kita mulai dari 4 nih. 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita tinggal jumlahin aja. Berarti ini jawabannya 70 tambah 56 tambah 28 tambah 8 tambah 1. Oke? Nah, himpunan bagian tuh kira-kira soalnya akan seperti ini. Nanti ada lagi himpunan bagian tapi akan kakak bahas di video berikutnya. Itu nanti berkaitan dengan diagram Venn. Oke ya? Latihan soal. Oke ya. Huruf pembentuk kata semangat. Oke, huruf pembentuk kata semangat. Berarti mesti kita daftarkan dulu nih. Huruf pembentuk kata semangat itu apa? Oh, pas nih. Pertanyaan nomor 1 sebutkan anggota himpunan P. Nah, ini berarti S, ada E, ada M, semang. A-nya nggak lagi ya, kan A-nya udah. Ngit. Nah, semangat. Oke ya. Ada nggak tinggalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Oke. Berapa banyak anggota himpunan P? Berarti apa? N-nya ya. Berapa banyak anggota himpunan? Bukan berapa banyak himpunan bagian. Anggota himpunan lambangnya N dalam kurung apa nih? P. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nggak pakai kurung lagi. Berapa banyak himpunan bagian? Berapa banyak himpunan bagian yang dapat dibuat dari himpunan P? Berapa banyak himpunan bagian yang dapat dibuat dari himpunan P? Ayo, gimana caranya? Ya, ini 2 pangkat N. N-nya berapa? 6. Oke ya. Berarti berapa nih? 64 ya. Oke. Yang keempat, berapa banyak himpunan bagian dari H? Kok dari H sih? Dari P. Dari P. Yang memuat 4 anggota. Daftarin 4. Jangan. Pakai apa? Ya, kita pakai segitiga Pascal. Kita lihat angka yang mana? Jangan lihat angka yang 8 ya. Karena anggotanya hanya 6. Yang kita lihat hanya yang ini nih. Yang kita lihat hanya yang sampai 6 doang ya. Oke. Kakak tulisin dulu ya. 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1. Oke. Ingat yang paling depan ini adalah himpunan kosong ya. Himpunan kosong. Yang ini adalah 1 anggota. Yang ini 2 anggota. Ini 3 anggota. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Berarti kalau memuat 4 anggota itu yang mana? Nah, ini ya. 15. Oke. Berapa banyak himpunan bagian dari anggota H yang memuat kurang dari 4 anggota? 4 anggota. Kurang dari 4 anggota. Kurang dari 4 anggota. Berarti 4 nggak boleh. Kalau kurang dari 4 berarti harus 3. Nah, berarti ini nih. Yang 3, 2, 1, dan himpunan kosong. Berarti ini nih. Nah, kita hitung ya. 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1. Berapa nih? Ini 7 ya.
7 tambah 15, 22. 20 tambah 20, 42. Oke, gampang ya? Himpunan bagian kira-kira ada soal seperti itu. Nah, teman-teman harus bisa. Biasanya di UN suka keluar banyaknya himpunan bagian. Oke. Nah, himpunan kuasa. Wah, warna-warni, tapi ini agak sedikit ribet definisinya. Oke, jadi himpunan kuasa itu adalah suatu himpunan. Nah, himpunan kuasa suatu himpunan adalah himpunan yang beranggotakan himpunan bagian dari himpunan tersebut. Susah ya. Jadi himpunan kuasa itu suatu himpunan, ya. Isinya apa? Isinya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian dari apa? Dari himpunan kuasa yang mau kita cari. Contoh soal aja langsung ya. Biasa ditulisnya P dalam kurung A gitu. Oke. Power, himpunan kuasa. Misalkan kakak punya himpunan A, 1, 2, 3. Himpunan bagian dari A itu apa? Tadi udah kita coba daftarin ya. Himpunan kosong gitu ya. Terus 1, 2, 3. Terus yang isi 2 ya. 1,2 gitu ya. 1,3 gitu ya. 2,3 gitu ya. Terakhir 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi himpunan kuasa dari A. Himpunan kuasa dari A itu ditulisnya gini. P dalam kurung A. Oke. Ini himpunan nih. Tapi isinya apa? Ya isinya ini nih. Himpunan bagiannya semua. Himpunan kosong. Ya, 1 gitu. 2, 3 gitu ya. Terus sampai ketemu si 1, 2, 3. Kurungnya kurang 1. Nah, oke. Gampang ya. Jadi himpunan kuasa itu sebenarnya hanya kamu bikin himpunan bagiannya. Himpunan bagiannya kamu tulis dalam bentuk himpunan. Nah, oke. Nah, tapi guru kamu, kakak yakin gak mungkin kasih suruh himpunan kuasa dari himpunan yang isinya 10. Wah, itu satu kali ulangan sendiri kayaknya ya. Kalau kayak gitu ya. Oke. Nah, contoh soal. Kakak punya himpunan B adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Maka himpunan kuasa dari himpunan B adalah apa? Nah, berarti kita mesti cari tahu dulu himpunan B itu apa. Himpunan B adalah merah, kuning, hijau. Kakak singkat aja ya, biar gak lama nulisnya ya. Nanti kalian bosan juga nonton videonya. Oke, himpunan kuasa dari himpunan B. Maka kita mesti bikin apa dulu? Kita bikin dulu himpunan bagian dari si himpunan B. Oke, kita bikin himpunan bagian dari himpunan B. Berarti himpunan bagian dari B itu adalah 1, himpunan kosong ya. Oke. Terus ada apa? Yang isinya 1. Ada yang merah. Ada yang kuning. Gitu ya. Ada yang hijau. Oke. Ada yang isinya 2. Ada yang merah, kuning gitu ya. Terus apa lagi? Merah, hijau. Terus ada lagi kuning, hijau. Ada lagi yang isi 3. Merah, kuning, hijau. Oke. Nah, dari sini baru bisa kita bikin himpunan kuasanya. Gampang ya sebenarnya. Tinggal kakak gini aja. Kakak tulis P dalam kurung A di himpunan yang tadi sudah kakak buat. Kakak kasih kurung besar. Terus dipisahkan dengan koma. Jadi deh himpunan bagiannya ya. Himpunan kuasanya. Oke. Nah himpunan kuasa jadi. Oke, nah kira-kira seperti itu pelajaran tentang himpunan bagian. Oke, jadi ada himpunan bagian dan himpunan kuasa. Selamat belajar. Di video berikutnya kakak akan membahas tentang irisan dan gabungan. Nanti masih ada lagi satu diagram Venn. Jadi ada mungkin total 5-6 sesi tentang himpunan. Jangan lupa subscribe di channelnya kakak supaya kamu bisa terus belajar supaya tambah pintar. Terima kasih.